Sejarah dan budaya bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Sejarah juga sebagai sebuah bidang ilmu yang melakukan kajian secara sistematis mengenai seluruh perkembangan, proses perubahan, dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Keberadaan Provinsi Kepulauan Riau yang dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian di Selat Melaka yang bermuara di Sungai Carang, serta Kerajaan Kesultanan Riau Lingga, menyisakan banyak sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Untuk menguak sejarah tersebut, perlu orang yang benar-benar peduli dan mau mendedikasikan waktu dan dirinya. Untuk menguak sejarah tersebut, perlu orang yang benar-benar peduli dan mau mendedikasikan waktu dan dirinya. Pemirsa, saksikan Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi dengan narasumber Nuri C. Sidik, penggiat sejarah dan budaya asal Tanjung Pinang. Benarkah makam Hang Nadim ada di Busung, Kabupaten Bintan? Kita masuk ke sesi ketiga, kita lanjutkan perbincangan santai kita dengan Cik Nuri ini. Nah, saya masih kepingin dapatkan komitmen Cik Nuri ini. Anda cemas nggak dengan posisi makam Hang Nadim ada temu dengan bertahun-tahun dicari seperti itu dengan perkembangan penggunaan lahan-lahan sekarang ini? Karena Busung ini pernah jadi daerah penambangan pasir darat yang luar biasa, pernah mau bikin dam apa sekarang di situ. Anda punya kecemasan seperti itu? Ini jangan-jangan nanti tenggelam lagi di dalam dam dan tak ada sebelum ada proses penyelamatan yang lebih artinya ada peraturan daerah atau ada yang menjaga artinya sebelum ini sampai kepada Balai Penjaga Budaya di Batu Sangkar itu. Itulah kondisi sekarang daerah Busung itu lahan-lahannya dikuasai oleh satu PT SBP namanya daerah itu. Tapi sekitar beberapa tahun yang lalu termasuk makam itu di bawah. Ya, awalnya gitu. Karena tahun 84 dieksplorasi pasir di situ. Setelah pasca penambangan itu, maka seluruh tanah-tanah itu dengan serta-merta begitu, entah bagaimana caranya pernah ada pengembalian pembebasan lahan 1 rupiah per 1 meter kan dulu di situ. Pindah hak ke SBP sekarang, PT SBP namanya. Jadi sekarang hampir seluruh kawasan itu dari Busung, jembatan Busung sampai ke daerah Lobam itu dikuasai oleh PT SBP. Tapi beberapa tahun yang lalu upaya dari pemerintah untuk mengembalikan hak masyarakat yang sudah berdomisili di situ kembali, kan rumah-rumah jadi terjadilah pengembalian kepada masyarakat. Termasuk makam itu sudah dikembalikan kepada masyarakat. Alhamdulillahnya lagi, saya beberapa hari lalu itu setelah saya jelaskan maksud dan tujuan kami, kenapa kami ingin mengangkat ini, akhirnya respon dari kepala desa, alhamdulillah, makanya saya terima kasih kepada kepala desa Busung dan terutama RT 1 desa Busung ini, dia sangat merespon baik dan masyarakat mendukung sehingga dibuka adalah bahwa di sini sudah mereka rencanakan ada pembebasan lahan 2 hektar yang mereka siapkan memang untuk pemakaman ini, area pemakaman ini. Dan itu bisa digunakan lah Bang katanya untuk pengembangan ke depan, apa yang mau dibuat. Maka saya bermaksudkan kemarin untuk kita lah kumpul Bapak atau siapa-siapa lagi lah kawan-kawan kita termasuk dari Batam kan, Tarmizi kemarin ada ngubungi juga kan, Tarmizi. Maksud saya kita rencanakanlah apa yang bisa kita buat di sini. Karena memang begitu besar harapan masyarakat di situ dan masyarakat di situ begitu kuat untuk mendukung kita ke depannya ini, sehingga mereka bilang ini ada tanah nih Bang 2 hektar
yang bisa kita kembangkan. Ya, ya saya termasuk awak juga. Saya cemas dengan kerja melestarikan aset-aset sejarah Asia Purbakala karena diancam oleh proses pembangunan ini. Nah, kalau di lubang ini pasir, saya tahu awak ini sekarang menjaga juga sebuah aset yang dikatakan makam Sultan Ibrahim Shah, Sultan Johor yang bermakam di sini. Kemudian juga ada satu lagi makam bapaknya dia, namanya Raja Bajau. Raja Bajau itu dari Raja Bajau ini sebetulnya adalah anak daripada Muhammad Shah, seperti itu. Nah, diketahui ini, dan dulu menurut mereka kan sejarah Malaysia mungkin itu di tanah. Ini juga kalau kabarnya diancam oleh penambangan boksit. Dahsyat. Saya ingat awak berkelahi juga, cuma seperti itu. Mana menurut awak sebetulnya semacam ikhtiar awak sungguh-sungguh seperti ini kurang mendapat dukungan dari kehidupan sehari-hari oleh pembangunan? Itulah. Makanya saya sebenarnya udah bukan berhenti lah, tapi perlahan seperti agak menjauh sedikit. 8 tahun ya, 8 tahun saya tak turun lagi ke tempat itu. Saya tak pernah pergi lagi cari-cari tempat peninggalan sejarah. Karena memang kondisinya ya seperti itulah ya. Seperti sia-sia, yang tak dihargai. Mungkin pemerintah seperti apa ya, bilang macam sudahlah lantak lah gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Upaya pembiaran itu justru dilakukan oleh pemerintah. Itu yang kita kesalkan dari dulu. Bahkan saya sudah selalu kayak seperti Bapak sebutkan tadi, makam Sultan Ibrahim. Makam Sultan Ibrahim ini memang kita pertahankan dengan begitu keras sekali waktu itu. Ketika eksplorasi boksit itu lagi dahsyat-dahsyatnya di Tanjung Pinang. Bahkan mereka perusahaan-perusahaan yang memang banyak ilegal kan. Bahkan ada satu perusahaan yang dilegalkan di situ. Dan terjadi di situ tempatnya. Memang di sekitar makam itu. Di sekitar makam, dan memang cagar budaya yang dahsyat, yang begitu besar sejarahnya kan. Sungai Carang, itu Kota Rebah, makam Dai Celak dan Marewah, semua itu area itu. Jadi kita begitu dikorek. Ini justru dikorek kan. Bahkan ada ratusan makam yang sudah rata dengan tanah hari ini. Itu yang kita sampaikan yang begitu keras kepada pemerintah saat itu. Dan itu kita panggil orang BP3 Batu Sangkar, dibuatlah studi teknis, dibuat satu rekomendasi, bahkan sudah keluar dari BP3 Batu Sangkar untuk menetapkan kawasan Hulu Riau itu menjadi kawasan, bukan makam per makam lagi, bukan cagar budaya per cagar budaya, tapi satu kawasan cagar budaya, sehingga betul-betul terjaga area itu. Ada payung hukumnya. Tapi itu kembali lagi, makanya saya agak kecewa berat dengan pemerintah. Tapi katanya makam Sultan Ibrahim Shah itu sekarang sudah ditangani oleh perawatan pemeliharaan oleh pemerintah kota Tanjung Pinang. Ya, alhamdulillah sekitar tahun 2013 kan, 2013-2014 orang yang kita memang minta tolong jagakan di situ, dia dah arwah sekarang, Pak Arwah Nawir ini, sekarang mungkin dilanjutkan oleh istri dia atau anak dia. Sekarang sudah dianukan oleh pemerintah, sudah di-SK-kan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk membersihkan. Masuk di bawah dinas kebudayaan, dinas kebudayaan dan pariwisata. Pariwisata, dia kan minta dari dinas kebudayaan dan pariwisata. Itu. Jadi sudah dibayar untuk sudah dibayar. Tapi hanya makam Sultan Ibrahim saja. Sultan Ibrahim Shah saja. Itulah tadi, makam Sultan Ibrahim Shah ini kan dulu berada di area tanah yang dikuasai oleh salah satu pengusaha boksit saat itu kan. Tapi dengan proses yang begitu keras saat itu, sehingga dilepaskanlah sedikit kawasan itu. Tapi itu lagi, area itu hanya daerah makam saja yang dilepaskan. Daerah yang lainnya, kawasan lain sementara kawasan yang diusulkan sebagai cagar budaya, kawasan cagar budaya itu masih bahkan sekarang sudah berdiri pula SPBE di atasnya kan. Dan SPBE itu saya nengok sekarang dah mulai merembet ke depan area makam yang sekarang disebut Panglima Hitam apa di atas itu, bahkan akan menutup kawasan itu kan, dah dipasang steng-steng. Pemerintah makin membiarkan terus. Padahal saya sudah sampaikan berkali-kali, baik itu kepada BPN saya sebutkan, tolonglah untuk orang siapa saja yang mengusulkan sertifikat untuk dicek kembali sporadiknya, dasar pembeliannya dari mana.
Bahkan dalam satu naskah yang dikeluarkan oleh Sultan Abdul Rahman itu disebutkan dengan jelas komplek-komplek makam ini berjarak 600 langkah, itu tidak boleh diganggu. Tak boleh diganggu. Itu dah aturan dari zaman dulu lagi. Kerajaan Yolingga. Kenapa sekarang kita malah biarkan? Kan? Nah, karena ini Sultan Ibrahim Shah Sultan Johor ada kaitan dengan kerajaan dengan Malaysia sekarang. Ada perhatian pada mereka dari ke makam ini kan? Ini kan sebenarnya bahagian dari mereka juga sebetulnya kan? Itulah, alhamdulillah waktu awal-awal itu memang banyak, bahkan orang-orang kita sendiri juga banyak yang menolak cerita itu. Tapi mulai terekspos, mereka juga dah mulai menerima, mengakui bahwa memang sudah tidak bisa kita pungkiri dari segi arsitektur bangunan, itu bentuk makam. Itu bukan makam orang sembarang, jelas itu bukan makam orang sembarang. Itu ditambah lagi cerita-cerita orang tua yang memang kayak orang-orang tua kita di situ kan memang orang yang sudah tidak berganjak dari Riau ini dari sejak ratusan tahun, mereka tidak pernah pindah. Jadi informasi itu memang turun temurun kuat di situ. Tapi dari pihak Malaysia banyaklah rekan-rekan yang saat itu sejak kita mulai munculkan banyaklah yang datang kan. Cuma kembali lagi ke bentuk bangunan, karena itu sudah diatur dalam undang-undang kita, tak boleh kita rubah sembarang kan. Itu. Setelah Ibrahim Shah mulai mendapat bentuk Hang Nadim dah ditemukan, masih ada makam siapa Pak? Kan kamu sekarang orang selalu cari makam Hang Tuah pun katanya kan di Banten, sekarang kan Hang Tuah ini persoalan juga. Catatan Portugis ada tahun 1511 ada seorang Laksmana yang berada di sekitar Singapura dan dia tidak kembali ke Melaka. Dan kemungkinan dia kata-kata kembali Bintan. Nah, awak punya tertarik untuk menemukan di mana makam Hang Tuah itu yang seperti di Kalau makam Hang Tuah ni sebetulnya sebelum makam Hang Nadim. Sebelum kita mencari makam Hang Nadim ni, kita sudah duluan mengadukan makam Hang Tuah yang dipercayai oleh orang-orang daerah Gunung Bintan yang mengklaim diri mereka adalah zuriat dengan apa mereka sebutkan hasil silah mereka. Dan itu saya juga sudah melakukan kajian ke situ kan beberapa tahun lalu, jauh mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Kita dah ke daerah nama dia sekarang diorang sebut Nuyung, Kampung Nuyung, daerah kaki Gunung Bintan. Kita sudah ke sana, cuma memang ada keterbatasan itu soal itu, kembali lagi kesepakatan kesepakatan kita semualah di sini di Kepulauan Riau terutama, kerana kita akan berbalah dengan Malaysia. Dan Malaysia sudah mengklaim duluan, walaupun ada pengakuan-pengakuan yang tidak resmi dari Malaysia bahwa memang betul makamnya bukan di Melaka, tapi kan itu pernyataan yang tidak resmi. Sehingga di sini juga kita belum resmi kan, pemerintah belum masyarakat belum sepakat, pakar sejarah belum sepakat. Ya, pakar sejarah belum sepakat kan. Walaupun sudah banyak peneliti-peneliti dari Malaysia sudah datang, kawan-kawan, termasuk penulis buku Hang Tuah di Malaysia sekarang sudah datang ke daerah itu. Bahkan mereka kemarin menghubungi minta dilakukan pengambilan sampel tanah di situ. Cuman belum kena COVID ini kan, kita belum tanah DNA ada kan, tulang-tulang apalah yang ada di situ, dia mau ambil kan sampel tanah ya. Masih kalau bahasa saya walau alam lah masih kan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita kuat lagi. Awak ini cari masalah ini sebenarnya apa yang membuat awak sangat konsen, sangat sungguh-sungguh kepuasan batin apa? Karena tak ada yang bayarkan sebetulnya, awak tak digaji itu sebetulnya. Awak tidak menjadi anggota Balai Pelestarian Nilai Budaya Anda ya. Itulah tadi bilang, karena saya pikir waktu itu memang dah tak ada budak kita, orang Melayu dia tak peduli, apalagi mak cakap lah kawan-kawan yang lain tu dah. Awak sekolah dulu baru ni ada belajar soal masalah Purbakala? Tak ada, saya sekolah justru di ilmu pemerintahan waktu itu kan. Memang kena itu tadi, kerana saya dari kecil sudah dibiasakan dengan sejarah. Dan itu ketika saya turun macam apa, kita punya hubungan yang kuat dengan peninggalan ini. Dan saya lihat apalagi waktu zaman eksplorasi boksit yang gawat-gawatnya Tanjung Pinang ni, orang-orang kita dah main selamba aja kan. Siapa lagi kalau tak kita gitu kan.
Maka saya makin tertarik, makin kuat untuk menganukan. Karena kalau ini dibiarkan, maka cerita Riau yang hebat, Riau yang agung ni akan hanya menjadi cerita di buku-buku saja. Ketika semua orang-orang, ya bahkan kerabat-kerabatnya tidak peduli, maka ini akan habis. Buku? Ya, ada beberapa. Lantai kata dengan makam-makam tua. Ya, itulah dulu kan belum ada nih. Sampai hari ini bahkan untuk spesifik Hulu Riau belum ada dibuat. Maka saya waktu itu saya buat, saya buatlah petunjuk peninggalan-peninggalan. Karena ada beberapa juga peninggalan-peninggalan sejarah yang memang belum terekspos, seperti Tanjung Gat, bekas peninggalan Engku Putri, itu peninggalan Sultan Mahmud kan, bertapak beristana di Tanjung Gat. Mestinya fokus lah ya, mesti fokus di kota. Saya Kota Rebah ini agak confuse saya dengan Kota Rebah ini. Kapan ada nama Kota Rebah? Soalnya Kota Rebah ini kan namanya bukan Kota Rebah. Dalam bacaan saya pernah itu namanya Pangkalan Rama. Ya, Pangkalan Rama. Jadi nama Kota Rebah ini kan ketika bangunan tembok-tembok itu roboh, Rebah, orang-orang kampung di situ yang berkebun di situ nyebut dia Kota Rebah. Dan itu melekat pada asli pemerintahan juga pakai Kota Rebah. Karena sumber dia kan memang orang tempatan situ kan, masuk oleh keluarga kami kan. Jadi memang sebutan itu tak lepas kan. Itu. Oke. Sampai kapan awak nak terus menerus mencari? sampai penat. Selagi masih ada tempat yang memang harus kita anu, ya harus kita anu. Oke, setelah target Hang Nadim, target Hang Tuah, ada makam lain yang kira-kira lagi awak mau cari, semacam orang mendaki gunung, ada gunung lain yang lagi seperti itu. Selagi masih ada sejarah yang besar yang harus kita ungkap, ya harus kita cari. Karena kita berada di tempat yang begitu hebat, kita berada di posisi geografis sejarah yang sangat hebat, yang diagungkan, bahkan diagungkan dunia. Tapi kita seakan lupa, membiarkan itu tenggelam dalam kita biarkan kebesaran itu hanya dengan cerita-cerita saja kan. Hebat awak nih. Saya bangga punya sahabat orang yang seperti ini. Ya, ikut belajar, ikut menerima limpahan ilmunya, ilmu komitmennya itu. Kalau kita yang menjaga, melestarikan, tak kita dia biarkan dilupakan oleh sejarah. Ini kan masih sedih kita sekarang ini karena di dalam buku sejarah nasional kita itu sedikit sekali jejak sejarah kerajaan Jawa itu ditulis. Padahal dari sini dah 3 pahlawan lahir, ya kan? Raja Haji Bismillah, Raja Ali Haji, kemudian Sultan Mahmud lagi. 3 pahlawan dari satu tempat saja seperti itu, hebat. Tapi catatan buku sejarah nasional kita itu mungkin ada 10 baris tentang luar biasa. Nah itu memang kita yang mesti berjuang seperti itu. Kita saya respect dengan awak, perjuangan awak, mudah-mudahan awak sabar. Itu ya. Tak putus asa. Kalau macam awak ini putus asa, kita kehilangan orang, tak ada lagi seperti yang mau secara sukarela menemukan itu. Tak ada satu yang kita kejar sesuatu macam keputusan batin. Betul. Baik, Cik Nuri, terima kasih awak sudah datang tamu. Terima kasih mendoakan agar awak tetap sehat, tetap gigih, tetap seperti itu, walaupun perhatian masih dari luar masyarakat itu masih kurang, tapi tetaplah berjuang karena ini bagian dari komitmen kita, orang-orang yang mencintai sejarah, mencintai seperti. Baik para pemirsa, inilah buah-buah santai saya dengan Cik Nuri Sidik. Cik Sidik, tokoh kita kali ini, mudah-mudahan dia tetap fight, tetap bersemangat untuk menemukan sisa-sisa kesejarahan yang lain, tetap memelihara semangat itu. Kita berjumpa lagi pada minggu akan datang dengan topik dan isu-isu yang lain lagi. Hai. Terima kasih para pemirsa sekalian. Kita bertemu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu batin dan puncak cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum, pembuka salam.
wakil